warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang terdiri dari Ajeng Novitasari, Doni Effendi, Melinia Windy Erlia, dan Tri Rizky Amelia yang akan mempresentasikan tentang uji data kuesioner dengan riset maraknya penjualan online masa pandemi COVID-19. Kami memilih riset ini dikarenakan pada masa pandemi ini, semua orang tanpa terkecuali dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di tempat umum, work from home, dan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitasnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka kami tertarik melakukan riset ini untuk melihat minat belanja online orang Indonesia terhadap sejumlah produk selama masa pandemi COVID-19. Instrumen yang dipakai untuk mengetahui ketertarikan konsumen adalah menggunakan data impression dari Google Form. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh Ajeng Novitasari. Terima kasih. Baiklah, mengenai riset maraknya penjualan online masa pandemi COVID-19. Sebelumnya hasil yang kami kumpulkan sudah direkap dan dimasukkan dalam tabel. Seperti ini tabelnya. Di dalam tabel terdapat kolom instrumen, yaitu pernyataan-pernyataan yang kami ajukan kepada calon responden untuk memberikan penilaian. Adapun baris responden yaitu orang yang sudah kami pilih untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan yang kami ajukan lewat kuesioner. Langsung saja, responden pertama menanggapi pernyataan instrumen nomor 1 dengan penilaian 5, yang artinya sangat setuju. Responden kedua menanggapi dengan angka 3 yang berarti netral, dan seterusnya. Di sebelah tabel terdapat keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Lalu memasuki untuk menjumlah instrumen dari 10 responden, yaitu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung kita blok dari responden pertama sampai ke 10. Oke. Lalu tutup kurung, enter. Di situ sudah terdapat jumlahnya, kita bisa langsung saja tarik ke bawah supaya tidak terlalu lama, tidak menghitung satu persatu. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Effendi. Oke, baiklah. Setelah kita merekapitulasi semua data dari responden dan kita sudah mengetahui jumlah totalnya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, yang harus kita cari adalah menentukan berapa nilai R hitungnya. Caranya yaitu sama dengan Corel. Nah, rumusnya Corel sudah ada di Excel, kita tinggal klik 2 kali. Oke, untuk array 1 yang kita blok dari instrumen 1 hingga instrumen 20 untuk responden 1. Nah, kemudian kita kasih tanda. Tandanya ini di setiap perangkat berbeda-beda. Ini harus kita perhatikan agar rumusnya bisa masuk ke Excel-nya. Nah, di sini kebetulan tandanya itu koma di perangkat kami. Kemudian kadang ada juga di perangkat yang tandanya itu titik 2 dan titik koma. Jadi kita masukkan saja tandanya koma, ya. Terus untuk array 2 ini kita blok untuk jumlah instrumen 1 hingga instrumen 20. Ya. Terus untuk bisa nanti kita tarik ke samping hasilnya, maka angka ini harus kita kunci dengan F4 dulu. Kita kunci dengan F4, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah ada, yakni sebesar 0,606214 untuk nilai R hitung responden 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung
nilai R hitung responden 2 hingga 10, kita tinggal menarik ke samping kanan. Ya, di sini sudah ada semuanya sampai dengan responden 10 untuk nilai R hitung. Oke, setelah kita menentukan berapa nilai R hitungnya, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari berapa nilai R tabelnya. Caranya, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah N-nya. N-nya itu berapa? N-nya ini di dalam kuesioner yang kami lakukan, yakni ada sebanyak 20 instrumen, gitu ya. Terus yang harus kita perhatikan juga adalah berapa nilai signifikan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Di sini kami menggunakan nilai signifikan sebesar 5%, yang artinya interval keyakinan dalam mengambil keputusan atau melihat kondisi itu sebesar 95%. Oke, untuk menentukan berapa nilai R tabel untuk N20 dan tingkat signifikannya 5%, berikut sudah kami masukkan, sudah kami cari sumbernya di Google. Di sini ada tabel untuk tingkat signifikan 5% dan N-nya atau DF itu 20. Jadi di sini sudah ada hasilnya langsung 0,444. Jadi 0,44 ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam tabel R tabel di tabel ini. Tabel Excel ini ya. 0,444. Oke. Nah, karena L tabel ini sama semua ya yang harus kita masukkan. Jadi tinggal kita tarik ke sisi kanan dan sisi kirinya saja. Oke, di sini kita tarik saja untuk semuanya, untuk R tabel. Nah, setelah kita menentukan nilai R tabelnya, maka langkah terakhir yang harus kita kerjakan adalah kita mencari perbandingan antara nilai R hitung dan nilai R tabel di baris valid dan tidak valid. Ya, di sini kita menggunakan rumus if. Jadi if sama dengan if jika R hitung lebih besar daripada R tabel, ya, maka value if true kita kasih keterangan valid, gitu ya. Kita kasih keterangan valid. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan adalah tandanya, karena di setiap perangkat berbeda-beda, ada titik 2, ada titik koma, dan juga koma. Di sini tandanya adalah koma, maka saya masukkan koma. Terus untuk false if value if false, ya. Tadi yang valid adalah value if true, kalau sekarang adalah value if false. Jadi kita kalau misalnya salah nilainya, maka kita kasih keterangan tidak valid. Tidak valid. Oke, tidak valid, kemudian kita tutup kurungkan, kita enter. Nah, ternyata untuk perbandingan R hitung dan R tabel untuk responden 1 itu valid. Kemudian untuk mengetahui berapa perbandingan untuk responden 2 hingga 10, kita tinggal tarik ya, kita tinggal tarik tabelnya ke sisi kanan. Nah, hingga responden 10. Nah, di sini sudah kita ketahui semua, ternyata perbandingannya valid semua ya. Nah, di sini valid ini menunjukkan bahwa ada hubungan korelasi antar instrumen dari instrumen 1 hingga instrumen 20. Dari responden 1 hingga responden 10. Semuanya ada korelasinya. Nah, beda halnya kalau misalnya di dalam perbandingan ada yang tidak valid, itu artinya kebalikan dari yang valid tadi, berarti tidak ada hubungan korelasi. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan tentang kesimpulan materi ini akan dijelaskan oleh Tri Rizky Amelia. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan tanggapan responden terhadap item-item variabel, maraknya penjualan online pada masa COVID-19 dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, dapat diketahui bahwa hasilnya menunjukkan valid semua. Hal ini berarti berbagai
pembatasan yang membuat masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di toko online. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi penjelasan uji validitas dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.